Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar nasional Regresi Terapan, Regresi Logistik Biner, yang diadakan oleh Statistika Universitas Airlangga, kelompok 10 mata kuliah Regresi Terapan. Sebelum memulai acara pada webinar kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Syahputra Ramadhani dari kelompok 10 mata kuliah Regresi Terapan dengan NIM 188221026. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas tentang apa itu regresi logistik biner, apa aja yang ada di dalamnya, dan juga bagaimana analisisnya, dan juga bagaimana data yang digunakan dalam regresi logistik biner. Pada acara webinar kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Sanda, yang merupakan mahasiswa Statistika Universitas Airlangga yang tergabung dalam kelompok 10 mata kuliah regresi terapan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Sanda, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi biner. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanda Insania Dewanti dengan NIM akhir 025, berasal dari kelompok 10. Di sini saya mengajak teman-teman peserta semuanya untuk berpartisipasi aktif dan berdiskusi agar seminar nasional ini dapat memberikan manfaat yang bagi kita semua. Oke, untuk yang pertama, izinkan saya untuk melakukan share screen materi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, apakah hasil share screen saya sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, langsung saja kita mulai analisis regresi, logistik, dan grafik biner. Pada studi kasus kali ini, di sini saya menyediakan yaitu judul analisis faktor yang mempengaruhi penyakit sirosis hati dengan pendekatan regresi logistik biner. Yang pertama, apa regresi logistik biner itu? Jadi, regresi logistik biner merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon Y yang bersifat biner dengan variabel prediktor atau X yang bersifat kualitatif. Sehingga dapat dijelaskan bahwa analisis model regresi logistik biner merupakan model regresi dengan variabel respon terdiri dari dua kategori, sedangkan variabel prediktornya boleh bersifat kategori maupun kontinu, dan probabilitas sukses hasil percobaan didasarkan pada distribusi logistik. Nah, model regresi logistik biner dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk dari model logistik biner, teman-teman. Dengan keterangannya seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri atau bisa screenshot share screen saya ini. Nah, dari persamaan di atas, diperoleh probabilitas sukses pada percobaan ke I yang bersesuaian dengan variabel prediktor XI adalah PI sama dengan E pangkat XI beta dibagi 1 plus E pangkat XI beta. Dengan PI adalah peluang Y sama dengan 1 bersyarat XI. Oleh karena Y itu adalah saling bebas, maka dari persamaan di atas tadi diperoleh hasil berbentuk implisit. Sehingga untuk mengestimasi beta, menggunakan metode Newton-Raphson, memperoleh hasil matriks Hessian adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa di screenshot atau dicatat ya. Nah, untuk mendefinisikan OUT pada model logistik biner sebagai perbandingan antara probabilitas sukses dan probabilitas gagal, dapat dihitung melalui rumus berikut ini, teman-teman. Selanjutnya, dilakukan inferensi model logistik biner. Mohon maaf. Nah, menurut Hosmer-Lemshow, untuk menguji variabel prediktor, digunakan hipotesis H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P sama dengan 0. Dan H1 paling sedikit ada 1 beta I tidak sama dengan 0, di mana I adalah 1 sampai dengan P. Statistik uji yang digunakan adalah likelihood ratio test sebagai berikut.
dengan keterangan adalah sebagai berikut. Nah, di mana daerah kritis H0 ditolak jika G lebih dari chi-square alpha K-1 atau p-value kurang dari alpha. Nah, jika hasil pengujian secara serentak signifikan, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji individu untuk masing-masing variabel prediktor pada model logik biner. Dengan H0-nya beta I tidak sama dengan 0 dan H1 beta I tidak sama dengan 0. Untuk menguji ilusi tersebut dapat digunakan statistik uji Wolf, yaitu sebagai berikut, dan daerah kritis adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk model yang kedua adalah model regresi Gompit biner, di mana model Gompit biner ini adalah model regresi dengan variabel respon terdiri dari dua kategori, yaitu 0,1 dan probabilitas sukses hasil percobaan didasarkan pada distribusi Gompert. Pada model Gompit biner dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Dengan keterangan adalah seperti ini, teman-teman bisa baca atau catat ya. Nah, dari persamaan di atas, diperoleh probabilitas sukses pada percobaan ke I yang bersesuaian dengan variabel prediktor XI adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya, oleh karena YI adalah saling bebas, maka dari persamaan di atas, estimasi vektor parameter beta diperoleh dengan memaksimumkan fungsi likelihood beta. Nah, untuk studi kasus dari analisis regresi biner ini, di sini saya memiliki data, yaitu data sekunder yang berasal dari website kaggle.com dengan judul Cirrhosis Prediction Dataset. Nah, data ini berasal dari penelitian di Mayo Clinic, Amerika Serikat, di mana berjumlah 50 sampel. Untuk variabel-variabel dalam data ini, dengan variabel responnya bersifat kategori 0, 01, di mana kategori 0 menyebut, mengkategorikan pasien yang mati yang berjumlah 19 pasien. Untuk kategori 1, yaitu jumlah pasien yang hidup, yaitu 31 pasien. Dengan variabel prediktor adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa baca sendiri ya, atau di screenshot. Dan untuk datasetnya, kami akan kirimkan melalui link chat Zoom ya, teman-teman. Oke, mungkin itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan. Nah, dari dataset yang telah saya berikan tadi, teman-teman bisa mencoba untuk menganalisisnya ya. Bagaimana hasil model dari regresi logistik maupun gompit biner tersebut. Untuk selanjutnya, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, barusan Kak Sanda udah nyampein materinya, materinya keren banget. Dan di bagian akhir tadi, Kak Sanda sudah ngasih data dan mempersilahkan peserta untuk mencoba menganalisis regresi logistik binernya. Di sini mungkin bisa ada dua peserta untuk menyampaikan hasil analisisnya terkait regresi logistik biner. Boleh untuk dua peserta yang sudah selesai menganalisis, silakan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Mungkin ada waktu beberapa menit untuk peserta mengerjakan analisisnya. Yang sudah selesai boleh silakan nanti acungkan tangan saja, raise hand. Oke, silakan untuk menganalisis. Permisi Kak, saya Naflani Nafisa ingin mempresentasikan hasil analisis regresi saya di model logit biner. Mungkin saya langsung izin saya screen ya Kak. Baik, jadi berikut hasil analisis saya. Yang pertama, saya uji kesesuaian model logit biner, yaitu pertama merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu dengan H0 model logit tidak sesuai, H1 model logit tidak sesuai dengan daerah kritis untuk menolak H0 adalah apabila nilai p-value kurang dari alfa. Berdasarkan output berikut dihasilkan yaitu
Nilai p-value untuk uji deviance percent dan Hussmann-Lambert-Hall yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi dengan alfa 0,05 sehingga keputusan gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan yaitu model logit biner sesuai untuk memodelkan data pengaruh faktor hepatomegali, edema, jenis obat, dan jenis kelamin terhadap kelangsungan hidup penderita penyakit sirosis hati. Lalu selanjutnya terdapat output tabel nilai R-square model logit biner. Jadi diketahui nilai deviance R-square yaitu 35,50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respon sebesar 35,50% dengan 64,5% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya ada koefisien beta dan nilai VIV. Berdasarkan output berikut, dapat dilihat bahwa nilai VIV dari model logit biner yaitu di bawah 10 atau lebih kecil dari 10, sehingga seluruh variabel penelitian tidak terindikasi multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan telah memenuhi asumsi model regresi logit biner. Selain itu, dari tabel output di atas, kita juga dapat mengetahui nilai koefisien dan standar deviasi dari parameter model logit biner. Untuk beta 0 topi yaitu sebesar min 4,65, untuk beta 1 topi 1,282, untuk beta 2 topi yaitu 2,51, untuk beta 3 topi itu 2,117, untuk beta 4 topi yaitu 1,632. Dengan standar deviasi untuk beta 0 topi yaitu 1,45, beta 1 topi yaitu 0,802, untuk beta 2 topi yaitu 1,26, untuk beta 3 topi yaitu 0,86, dan terakhir untuk beta 4 topi yaitu 0,781. Sehingga kita dapat mengetahui persamaan model logit biner berdasarkan output tersebut. Jadi yaitu min 4,65 ditambah 1,282x1 ditambah 2,51x2 ditambah 2,117x3 ditambah 1,632x4. Lalu kita juga dapat menghitung selang kepercayaan 95% untuk parameter beta 1 sampai dengan beta 4 dengan rumus berikut untuk masing-masing beta ya, lalu disubstitusikan dan dihasilkan nilai batas bawah untuk beta 1 yaitu min 0,28992 dan dengan batas atas sebesar 2,85392. Lalu untuk beta 2 yaitu untuk dengan batas bawah 0,0404 dengan batas atas 4,9796. Lalu untuk beta 3, batas bawah 0,4314 dan batas atas 3,8026. Lalu yang terakhir untuk beta 4 yaitu dengan batas bawah 0,10124 dengan batas atas 3,16276. Selanjutnya ada deviance tabel dari model logit biner untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel respon. So, di sini kita menguji serentak terlebih dahulu dengan H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0, dan H1 terdapat paling sedikit 1 beta I yang tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1,2,3. Lalu untuk daerah kritisnya yaitu hipotesis 0 ditolak apabila nilai p-value lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 50%. Berdasarkan objek Minitab berikut didapatkan bahwa nilai statistik uji G sama dengan 23,577 dan p-value sebesar 0,00 yaitu yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 50%, sehingga dapat
diambil keputusan untuk menolak H0 dan disimpulkan bahwa terdapat paling sedikit satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Lalu berdasarkan output tersebut juga kita melakukan uji individu untuk mengetahui variabel prediktor manakah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dengan hipotesis H0 PI sama dengan 0, H1 PI tidak sama dengan 0 dengan daerah kritis tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa dan sebesar 0,05. Lalu berdasarkan tabel di sebelumnya, itu dilihat bahwa nilai p-value dari X1 atau dapat kita ambil keputusan yaitu gagal tolak H0 karena nilai p-value 0,101 yaitu yang lebih besar dari alfa 0,05. Keputusan gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa variabel hepatomegali tidak berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup penderita sirosis hati. Sedangkan pada variabel edema, jenis kelamin dan jenis obat memiliki nilai p-value kurang dari alfa sebesar 0,05 sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 dan disimpulkan bahwa variabel edema, jenis kelamin, dan jenis obat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup pasien penderita penyakit sirosis hati. Selanjutnya ada odds ratio, dan berdasarkan output berikut, di sini terdapat nilai odds ratio dari X1 hingga X4 sehingga dapat diinterpretasikan. Pertama, untuk variabel prediktor X1 disimpulkan bahwa peluang pasien yang tidak mengalami pembesaran organ hati melebihi ukuran normalnya atau hepatomegali mampu bertahan hidup 3,0632 kali lebih besar daripada pasien yang mengalami hepatomegali. Lalu yang kedua, untuk variabel prediktor X2 dapat disimpulkan bahwa peluang pasien yang tidak mengalami penumpukan cairan dalam jaringan tubuh atau edema mampu bertahan hidup 12,3304 kali lebih besar daripada pasien yang mengalami edema. Lalu yang ketiga, untuk variabel prediktor X3, yaitu dapat disimpulkan bahwa peluang pasien yang berjenis kelamin laki-laki mampu bertahan hidup 8,3061 kali lebih besar daripada pasien penderita berjenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir, variabel prediktor S4 dapat disimpulkan bahwa peluang pasien yang mengonsumsi jenis obat placebo mampu bertahan hidup 5,1148 kali lebih besar daripada pasien yang mengonsumsi jenis obat D-penisilamid. Lalu yang terakhir ada diagnostik model gap biner. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa pengamatan pertama memiliki nilai persen residual sebesar min 0,138 yang berarti ketidaksesuaian kovariat pada pengamatan pertama 0,138. Lalu nilai leverage sebesar min 0,014 menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama mungkin berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar 0,014. Nilai delta deviance sebesar 0,019 menunjukkan kovariat pengamatan pertama sebesar 0,019. Nilai standardized delta beta sebesar 0,000195 menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi. Oke, mungkin itu saja hasil analisis saya terkait model logit biner. Nah, terima kasih. Saya izin stop share. Halo Kak, permisi. Perkenalkan nama saya Faiza. Saya ingin um, mempresentasikan hasil GOMPIT, analisis regresi saya di hasil GOMPIT biner. Mungkin saya izin share screen ya, Kak. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Mungkin di sini saya sudah mencoba untuk yang model GOMPIT biner. Jadi pertama kami melakukan uji kesesuaian model COVID biner. Jadi yang pertama saya merumuskan hipotesisnya, yaitu H0-nya pertama model COVID biner sesuai dan H1-nya model COVID biner tidak sesuai. Nah, selanjutnya ini ada hasil output yang diberikan dari software Minitab. Ini dari p-value-nya bisa terlihat bahwa hasil p-value-nya berada di atas 0,05 sehingga diambil keputusannya itu adalah
gagal menolak H0. Nah, maka keputusan yang diambil, kesimpulan yang diambil adalah model komplit biner telah sesuai untuk memodelkan data pengaruh faktor hepatomegali, edema, jenis obat, dan jenis kelamin terhadap kelangsungan hidup penderita penyakit sirosis hati. Terus selanjutnya ada tabel untuk nilai R-square juga. Jadi diketahui bahwa deviance R-square-nya yaitu sebesar 35,35%. Maka yang dimaksudkan di sini adalah variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respon sebesar 35,35%. Nah, dengan 64,65% ini dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Dan selanjutnya itu adalah koefisien dari beta dan nilai FPV. Nah, nilai FPV untuk model komplit biner itu diketahui bahwa nilainya berada di bawah 10 atau lebih kecil dari nilai 10 sehingga seluruh variabel penelitian ini tidak terindikasi oleh multikolinialitas. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen telah memenuhi asumsi model regresi komplit biner. Nah, dari output di atas ini kita juga dapat mengetahui koefisien dan juga standar deviasi dari parameter model komplit biner. Untuk beta 0 itu koefisiennya 3,89, untuk beta 1-nya itu 0,916, beta 2-nya 1,92, beta 3-nya 1,294, dan beta 4-nya 1,202. Dengan standar deviasinya atau S beta 0-nya yaitu 1,10, untuk beta 1-nya 0,548, untuk beta 2-nya 1,05, untuk beta 3-nya 0,536, dan untuk beta 4-nya 0,548. Nah, sehingga kita bisa mengetahui persamaan dari komplit biner yang dihasilkan berdasarkan output di atas. Seperti ini, jadi min 3,89 sebagai beta 0, nanti ditambah 0,916 X1, ditambah 1,92 X2, ditambah 1,294 X3, dan ditambah 1,206 X4. Lalu kita dapat menghitung selang kepercayaan 95% untuk parameter dari beta 1 sampai beta 4 dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Untuk yang batas bawahnya itu beta 1 topinya dikurangi Z alpha per 2 dikali Z beta 1 topi, dan untuk batas atasnya beta 1 topi ditambah Z alpha per 2 S beta 1 topi dengan Z alpha per 2-nya atau Z 0,025 itu sebesar 1,96. Selanjutnya disubstitusikan dengan seluruh parameter dari beta 1 hingga beta 4 ya. Maka diketahui untuk parameter beta 1 itu batas bawahnya min 0,15808 dan batas atasnya 1,99. Lalu untuk parameter beta 2 batas bawahnya min 0,138 dan batas atasnya 3,978. Lalu untuk parameter beta 3-nya itu batas bawahnya 0,2434 dan untuk batas atasnya 2,3456. Dan yang terakhir untuk parameter beta 4-nya itu batas bawahnya 0,13192 dan batas atasnya 2,28008. Selanjutnya itu ada deviance tabel untuk model komplit biner untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel independennya atau variabel X-nya terhadap variabel respon. Nah, di sini kita menghitung menguji untuk uji serentak terlebih dahulu dengan H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 atau tidak ada variabel prediktor yang berpengaruh serentak terhadap variabel respon. Lalu H1-nya terdapat paling sedikit 1 BI, beta I, yang tidak sama dengan 0 untuk I-nya 1 sampai 5, dengan maksudnya adalah salah satu variabel prediktor itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, untuk daerah kritisnya H0 prediktor apabila p-value-nya lebih kecil daripada taraf signifikansinya 5% atau dari 0,05. Nah, berdasarkan output Minitab, diketahui bahwa nilai statistik uji Q-nya itu 23,477 atau p-value-nya sebesar 0,00. Nah, dari sini kita ketahui bahwa keputusan yang diambil itu adalah menolak H0 karena
0,0 lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat paling sedikit ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, selanjutnya kita uji individu untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Dengan H0-nya beta I sama dengan 0, dan H1-nya beta I tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritis yang sama, yaitu tolak ke 0 jika p-value kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan tabel di atas, di bagian p-value-nya kita ketahui bahwa selain X1, semua nilai p-value-nya itu berada di bawah 0,05. Sehingga keputusan yang diambil untuk X1, yaitu untuk variabel hepatomegali yang bernilai lebih besar daripada 0,5, bahwa variabel hepatomegali tidak berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan penderita sirosis hati. Nah, sedangkan untuk variabel 2, 3, dan 4, yaitu edema, jenis kelamin, dan jenis obat yang memiliki p-value kurang dari 0,05, keputusannya yaitu tolak H0 dan disimpulkan bahwa variabel edema, jenis kelamin, dan juga jenis obat berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan hidup pasien penderita penyakit sirosis hati untuk regresi COVID-19. Nah, selanjutnya ada odds ratio. Di sini odds ratio-nya dari X1 hingga X4. Nah, yang pertama untuk odds ratio variabel prediktor X1 dapat disimpulkan bahwa peluang pasien yang tidak mengalami pembesaran organ hati atau tidak mengalami hepatomegali, yaitu untuk yang satu, mampu bertahan hidup sebesar 2,4927 kali lebih besar daripada pasien yang mengalami hepatomegali atau yang. Terus yang kedua, berdasarkan perhitungan odds ratio, variabel X2 untuk peluang pasien yang tidak mengalami penumpukan cairan dalam jaringan tubuh atau edema mampu bertahan hidup sebesar 6,82 kali lebih besar daripada pasien yang mengalami edema. Lalu selanjutnya, yang ketiga, untuk prediktor X3 bahwa peluang pasien berjenis kelamin laki-laki atau yang disimpulkan dengan 1 mampu bertahan hidup 3,64 kali lebih besar daripada pasien penderita berjenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir untuk variabel X4, untuk jenis obat, peluang pasien yang mengkonsumsi jenis obat placebo mampu bertahan hidup 3,34 kali lebih besar daripada pasien yang mengkonsumsi jenis obat penicillin. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada diagnostik model untuk COVID biner. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, diketahui bahwa pengamatan pertama memiliki nilai persen residual sebesar min 0,202, yang berarti ketidaksesuaian kovariat pada pengamatan pertama sebesar 0,202. Terus selanjutnya adalah nilai leverage sebesar 0,0269, menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama mungkin berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar 0,0269. Lalu ada juga nilai delta deviance sebesar 0,0414 yang menunjukkan kovariat pengamatan pertama sebesar 0,414. Lalu yang terakhir ada nilai standardized delta beta sebesar 0,0006 yang menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi. Mungkin itu saja, Kak, hasil analisis saya untuk yang model regresi COVID biner. Mungkin terima kasih, saya izin stop share. Oke, karena tadi ada beberapa teman-teman peserta yang sudah share screen hasil dari analisis regresi logistik maupun gompit binernya. Di sini saya izin merangkumkan dan memberikan kesimpulan di akhir, begitu ya, teman-teman. Untuk itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, untuk ketepatan klasifikasi model logit biner, diperoleh nilai klasifikasi sebesar 78%. Nah, hal ini berarti bahwa model logistik biner ini memiliki tingkat kesalahan sebesar 22%. Selanjutnya, untuk ketepatan klasifikasi model gompit biner, ini adalah sebesar 80%. Hal ini berarti model gompit biner memiliki tingkat kesalahan sebesar 20%. Nah, dari dua model tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi gompit biner adalah model regresi terbaik yang
terbentuk karena mampu mengklasifikasikan dengan tepat setiap pengamatan sebesar 80%. Nah, untuk kesimpulan dari dua model dari penjabaran analisis oleh teman-teman peserta, yaitu diperoleh bahwa dengan menggunakan model logit biner, variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 35,50% dengan 64,5% dijelaskan oleh faktor lainnya. Sementara menggunakan model logit biner, variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 35,35% dengan 64,65% dijelaskan oleh faktor lainnya. Nah, berdasarkan hasil kedua model tersebut, diperoleh variabel X1 yaitu hepatomegali yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup penderita sirrosis hati. Sedangkan untuk ketiga variabel prediktor lainnya berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup pasien penderita penyakit sirrosis hati. Nah, berdasarkan ketepatan klasifikasinya, model regresi Gomez Wiener adalah model regresi terbaik yang terbentuk karena mampu mengklasifikasikan dengan tepat setiap pengamatan sebesar 80%. Oke, sekian pemaparan materi dan hasil kesimpulan dari analisis teman-teman peserta. Nah, ini stop share dulu ya teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah mempersilahkan teman-teman untuk menganalisis regresi logistik dan GOMPIT, dan saya sudah memberikan kesimpulan serta menghitung ketepatan klasifikasi dari kedua model tersebut. Saya rasa pemaparan materi pada hari ini sudah sampai di sini. Untuk selanjutnya aku izin kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Sanda atas kesimpulannya. Eh, Setelah disampaikannya kesimpulan oleh Kak Sanda tadi, sekaligus mengakhiri acara webinar nasional pada kali ini, materinya udah keren banget, peserta yang ikut juga udah sangat aktif untuk menyampaikan analisisnya. Kami harap semoga webinar nasional kali ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi semua mahasiswa statistika di Indonesia tentunya. Saya Maulana Saputra Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.